Selamat datang di video pembelajaran bakteri untuk kelas 10 mata pelajaran biologi. Saya, Bintang Akbar Nur Agdani Aziz, akan memandu Anda untuk pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari dunia mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang ada hampir di setiap tempat di bumi, mulai dari tanah, air, hingga lingkungan ekstrim seperti mata air panas dan lautan dalam. Meski ukurannya sangat kecil, bakteri memiliki peran yang sangat besar di dunia ini. Mereka berfungsi sebagai pengurai, agen penyakit, dan bahkan digunakan dalam berbagai proses industri. Berbeda dengan virus, yang selama bertahun-tahun diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup, bakteri sejak awal telah diakui sebagai makhluk hidup. Mereka mampu melakukan semua fungsi dasar kehidupan seperti tumbuh, bereproduksi, menghasilkan energi, dan merespon lingkungan mereka. Sebagai makhluk hidup sejati, bakteri memiliki kemampuan untuk berkembang biak secara mandiri, biasanya dilakukan melalui proses yang disebut pembelahan biner. Namun, dalam dunia mikrobiologi, kita seringkali membutuhkan cara yang lebih terkontrol untuk mempelajari dan mengisolasi bakteri. Salah satu metode yang digunakan di laboratorium adalah metode Gores atau strict plate method. Metode ini digunakan untuk memisahkan bakteri dari campuran sampel dan memungkinkan kita untuk mengisolasi koloni bakteri yang murni, yang kemudian bisa kita pelajari lebih lanjut. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana metode Gores diterapkan di laboratorium untuk memperbanyak dan memurnikan kultur bakteri. Mari kita mulai dengan memahami prinsip dasar dari teknik ini, dan bagaimana ia digunakan dalam penelitian mikrobiologi. Metode Gores atau strict plate method adalah teknik yang digunakan untuk mengisolasi bakteri dari sampel campuran. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memisahkan bakteri dari sampel, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi koloni tunggal di permukaan media agar. Proses ini sangat penting dalam identifikasi dan studi bakteri, karena setiap koloni yang tumbuh berasal dari satu sel bakteri yang sama, sehingga dapat dipelajari lebih lanjut untuk memahami karakteristik spesifik bakteri tertentu. Metode Gores dilakukan dengan cara menggoreskan sebuah alat yang disebut loop. Biasanya, loop terbuat dari kawat atau plastik. Kemudian loop akan dimasukkan ke dalam sampel bakteri cair maupun padat. Alat ini digunakan untuk menggoreskan bakteri ke permukaan media agar dalam pola tertentu. Setelah itu, alat tersebut kembali dipanaskan untuk mencegah kontaminasi dan digunakan kembali untuk menggores. Teknik ini akan memungkinkan kita untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada di setiap goresan, sehingga pada akhirnya bakteri-bakteri tersebut terpisah dan tumbuh sebagai koloni tunggal. Langkah pertama dalam metode Gores adalah menyiapkan media agar, tempat di mana bakteri akan tumbuh. Agar adalah media padat, mengandung nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang. Biasanya, media agar dituangkan ke dalam petri dish dan dibiarkan mengeras pada suhu kamar. Permukaan agar yang keras ini akan menyediakan tempat yang ideal bagi bakteri untuk tumbuh, menjadi koloni terpisah, dan nantinya dapat diamati dengan jelas. Pemilihan jenis agar yang tepat sangat penting. Bergantung pada jenis bakteri yang akan digunakan, ia menentukan apakah agar umum seperti agar nutrisi atau diperlukan agar selektif untuk bakteri tersebut. Sebelum memulai proses gores, semua alat yang digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada mikroorganisme lain yang mengontaminasi sampel. Sterilisasi alat menjadi penting karena kita hanya ingin menumbuhkan bakteri yang ada di dalam sampel, bukan bakteri lain yang tidak diinginkan atau diperlukan. Alat yang paling sering digunakan adalah loop. Biasanya, loop dipanaskan di atas api ataupun menggunakan alat steril lain. Proses sterilisasi ini memastikan bahwa loop terbebas dari bakteri maupun mikroorganisme lain yang bisa mengganggu hasil eksperimen. Setelah semua alat disterilkan, langkah berikutnya adalah mengambil sampel bakteri. Loop dicelupkan ke dalam kultur bakteri cair maupun padat. Kemudian, sampel bakteri tersebut dapat diambil dari berbagai sumber, seperti air, tanah, maupun kultur bakteri yang sudah dikembangbiakan sebelumnya. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan hanya ada sedikit bakteri yang terbawa oleh loop. Loop yang telah berisi sampel bakteri kemudian digunakan untuk menggoreskan bakteri pada permukaan media agar. Teknik gores dilakukan dengan pola tertentu, seperti pola zigzag maupun pola S. Setiap kali selesai menggores, loop dipanaskan kembali untuk membakar bakteri yang masih menempel, guna mencegah kontaminasi silang antar goresan yang satu dengan yang lain. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan bakteri di setiap goresan, hingga akhirnya bakteri tersebut terpisah dan membentuk koloni tunggal. Setelah proses gores selesai, petri dish yang berisi media agar dan sampel bakteri akan diletakkan dalam inkubator.
Inkubasi dilakukan pada suhu yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri. Biasanya berkisar 37 derajat Celcius untuk bakteri yang dapat berkembang baik pada suhu tubuh manusia. Proses inkubasi ini berlangsung selama 24 hingga 48 jam. Dan selama waktu ini, koloni bakteri akan mulai tumbuh pada permukaan agar. Setelah inkubasi, koloni bakteri yang tumbuh akan terlihat jelas pada media agar. Koloni-koloni yang tumbuh pada media agar akan terlihat sebagai kelompok kecil dengan bentuk dan warna yang khas. Setiap koloni berasal dari satu sel bakteri yang sama, sehingga koloni tersebut memiliki karakteristik yang serupa. Koloni yang terisolasi ini dapat diambil dan dipindahkan ke media agar lainnya untuk dipelajari lebih lanjut, baik dalam pengujian biokimia, identifikasi maupun analisis lainnya. Setelah kita berhasil mengisolasi koloni bakteri murni menggunakan metode Gores, langkah berikutnya adalah melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap bakteri tersebut. Dalam mikrobiologi, pengamatan bakteri umumnya dilakukan dengan bantuan mikroskop. Terdapat beberapa jenis mikroskop yang dapat digunakan, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop listrik. Namun, tidak semua jenis mikroskop cocok untuk pengamatan bakteri dengan detail yang baik. Mikroskop cahaya merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam laboratorium untuk mengamati bakteri. Mikroskop ini bekerja dengan memanfaatkan cahaya yang melewati preparat bakteri yang telah diwarnai, kemudian diperbesar menggunakan lensa objektif dan lensa okuler. Mikroskop cahaya memungkinkan kita untuk melihat bentuk, ukuran, dan susunan dasar sel bakteri. Mikroskop listrik atau mikroskop elektron, di sisi lain, menggunakan berkas elektron sebagai sumber iluminasi, bukan cahaya. Ini memungkinkan pengamatan dengan resolusi jauh, lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Bakteri yang diamati dengan lebih detail, rinci, termasuk dengan struktur internal yang tidak terlihat dengan mikroskop cahaya biasa. Mikroskop listrik juga memiliki kemampuan memperbesar hingga jutaan kali lipat, memungkinkan kita untuk mempelajari detail-detail ultrastruktur sel bakteri. Mikroskop adalah alat yang sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk menjaga akurasi dan kualitas gambar, mikroskop sering disimpan di lemari khusus yang dilengkapi dengan pengaturan suhu dan penerangan. Suhu yang stabil diperlukan agar lensa tidak berkabut atau rusak akibat perubahan suhu yang drastis. Selain itu, penerangan yang tepat membantu dalam persiapan dan pengamatan sampel, serta mencegah kerusakan pada komponen optik mikroskop. Jika Anda menggunakan mikroskop listrik yang dihubungkan ke kamera, proses pengamatan akan menjadi lebih mudah dan interaktif. Kamera yang terhubung ke mikroskop dapat menangkap gambar dari preparat bakteri secara real-time, dan gambar tersebut kemudian dikirim ke komputer untuk dilihat secara lebih jelas. Dengan teknologi ini, Anda bisa memperbesar gambar lebih lanjut, mengambil foto, bahkan merekam video pertumbuhan atau aktivitas bakteri. Keuntungan menggunakan kamera dan komputer adalah kemampuannya untuk mendokumentasikan hasil pengamatan dengan lebih baik dan memungkinkan diskusi atau analisis secara lebih mendetail. Anda juga bisa membagikan gambar-gambar tersebut dengan kolega atau siswa dalam konteks pembelajaran, memberikan pengalaman pengamatan yang lebih menarik dan interaktif. Semoga pembelajaran kali ini dapat membantu kalian memahami lebih dalam mengenai bakteri, bagaimana mengisolasi bakteri, serta alat laboratorium yang berkaitan dengan bakteri. Terima kasih sudah menyaksikan. Selalu ingatlah bahwa dunia mikroorganisme mungkin kecil,
tetapi perannya begitu besar dalam kehidupan kita.